Mantan ibu mertua yang membuangku dulu sekarang pamer menantu bergaji besar di perusahaan mewah. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Aku masih ingat betul hari itu. Hari ketika rasa sakit dan penghinaan bersatu menghancurkan hatiku. Aku, seorang perempuan muda yang menikah dengan cinta dan harapan, tiba-tiba menjadi korban sikap dingin seorang wanita yang seharusnya menyayangiku, ibu mertuaku sendiri. Saat itu, aku masih terlalu polos, terlalu percaya pada kata-kata manis suamiku dan janji akan hidup bahagia bersama keluarga barunya. Namun kenyataan berkata lain. Hari-hari pertamaku di rumah mertua penuh dengan senyum yang dipaksakan dan tawa yang terdengar aneh. Aku ingat ketika pertama kali memasuki rumah besar itu, membawa hadiah kecil untuk ibu mertua, berharap bisa membuat kesan baik. Namun, senyum yang kuberikan dibalas dengan tatapan dingin, setengah sinis, setengah menilai. "Oh, kau pikir dengan ini bisa membuatku suka padamu?" katanya lirih, namun suaranya cukup tajam untuk menusuk hatiku. Aku terdiam, tersipu, dan hanya bisa tersenyum kikuk. Setiap hari terasa seperti ujian yang tak pernah berakhir. Ibu mertua selalu mengawasi setiap langkahku, menilai setiap gerakan dan perkataan. "Masakanmu kurang garam. Anakku pasti lapar jika dimasak seperti ini," ujarnya suatu sore ketika aku memasak makan malam. Aku mencoba tersenyum dan memperbaiki masakan itu, tapi matanya tetap tajam, seperti menunggu kesalahan berikutnya. Aku merasa kecil, tidak berdaya, seperti burung yang sayapnya dipatahkan sebelum sempat terbang. Suamiku, yang seharusnya menjadi pelindungku, seringkali diam. Dia mencintai ibunya, tentu saja, tapi kadang diamnya itu membuatku merasa sendirian. Aku bertanya-tanya dalam hati, apakah semua menantu selalu diperlakukan seperti ini? Apakah kesalahan kami hanyalah menikah dengan anaknya? Hari-hari berlalu, dan aku mulai menyadari bahwa tidak semua cinta bisa menyembuhkan luka. Ibu mertua selalu membandingkan aku dengan menantu sebelumnya, dengan sepupu suaminya, atau bahkan dengan tetangga yang baru menikah. "Kenapa kau tidak seperti dia? Dia lebih pandai, lebih sopan, lebih bisa menyesuaikan diri," katanya suatu malam, di tengah obrolan santai yang tak pernah santai. Aku menelan ludah, menahan air mata, tapi rasa sakit itu begitu tajam hingga aku hampir menyerah. Yang paling membuatku terpuruk adalah ketika anaknya, suamiku, mulai ikut terbawa oleh pengaruh ibunya. Ia terkadang mengkritikku tanpa alasan, kadang membandingkanku dengan wanita lain, dan kadang bahkan lupa membela aku ketika ibunya menghinaku di depan umum. Aku merasa seperti terperangkap di dunia di mana cinta dan harapan hanyalah topeng yang menutupi kenyataan pahit. Tahun-tahun pernikahan itu penuh dengan perjuangan. Aku belajar menerima hinaan dengan senyum, belajar menahan air mata di balik pintu kamar, dan belajar bekerja keras untuk membuktikan bahwa aku bukan orang yang mudah dipermainkan. Tapi seiring waktu, aku mulai sadar bahwa aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Rasa sakit, penghinaan, dan ketidakadilan ini terlalu berat untuk ditanggung seorang diri. Aku harus memilih, tetap terjebak dalam bayang-bayang ibuku mertua atau mengambil langkah berani untuk hidup mandiri. Keputusan itu datang setelah sebuah pertengkaran hebat yang mengubah segalanya. Suamiku dan aku bertengkar hebat karena masalah sepele yang dibesar-besarkan oleh ibunya. Kata-kata terlontar, air mata menetes, dan amarah meledak. Aku merasa tidak dihargai, tidak dicintai, dan yang lebih menyakitkan, tidak ada yang peduli dengan perasaanku selain aku sendiri. Saat itu aku tahu, demi keselamatanku sendiri, aku harus pergi. Perceraian itu adalah momen paling pahit dalam hidupku. Aku pergi dengan hati hancur, membawa hanya beberapa barang pribadi dan segudang luka emosional. "Ibu mertua?" Dia terlihat puas, seolah menang. Kata-katanya ketika aku pergi masih terngiang di telinga. "Akhirnya kau pergi juga. Rumah ini jauh lebih baik tanpa dirimu." Aku menahan amarah, menahan tangis, dan hanya bisa berjalan pergi dengan kepala tegak, meski hatiku remuk redam. Setelah perceraian itu, hidupku berubah drastis. Aku pindah ke apartemen kecil, mulai bekerja dari nol, dan belajar menghadapi dunia yang jauh lebih keras daripada rumah mertua.
Aku mengalami kesulitan ekonomi, rasa kesepian, dan seringkali hampir putus asa. Tapi di tengah semua itu, ada satu hal yang tidak bisa direnggut oleh siapapun, tekadku. Aku bertekad untuk bangkit, untuk membuktikan bahwa aku mampu hidup, sukses, dan bahagia tanpa bergantung pada orang yang pernah menghina dan menolakku. Malam-malam panjang aku habiskan dengan bekerja, belajar, dan merencanakan masa depan. Setiap tantangan yang datang, aku hadapi dengan kepala tegak. Aku ingat bagaimana aku sering menatap cermin dan berkata pada diri sendiri, suatu hari, mereka akan melihatku bukan sebagai menantu yang terbuang, tapi sebagai perempuan yang hebat. Kata-kata itu menjadi mantra, pengingat bahwa hidupku tidak akan selamanya dikontrol oleh kebencian atau hinaan orang lain. Meski luka masa lalu selalu ada, aku mulai belajar memaafkan, bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri. Aku menyadari bahwa memendam dendam hanya akan menghambatku, dan kebahagiaan tidak akan datang dari kebencian, melainkan dari kerja keras dan kesuksesan yang nyata. Dari sinilah aku memulai perjalanan panjang yang kelak akan membawa aku ke puncak, ke posisi yang bahkan ibu mertuaku pun tidak pernah bayangkan. Dan di malam-malam yang sunyi, aku sering menatap bintang-bintang, membayangkan masa depan yang gemilang. Dalam hatiku, aku berjanji, suatu hari nanti, aku akan berdiri tegak di depan ibu mertuaku, bukan sebagai menantu yang lemah dan terbuang, tapi sebagai seseorang yang telah mengubah hidupnya sendiri. Dan hari itu, aku tahu, akan datang. Setelah meninggalkan rumah mertua, aku menapaki dunia yang sepenuhnya baru. Tidak ada yang bisa menolongku, kecuali diriku sendiri. Awalnya, segalanya terasa berat. Apartemen kecilku dipenuhi barang-barang seadanya. Sebagian bahkan sisa dari masa lalu yang ingin aku tinggalkan. Tapi di sanalah aku belajar arti kemandirian, bahwa hidup ini harus dijalani oleh diriku sendiri, tanpa bergantung pada orang lain, bahkan pada mereka yang pernah menyakitiku. Hari-hari pertamaku di dunia baru dipenuhi pekerjaan yang sederhana, kadang menjemukan, kadang melelahkan. Aku bekerja di perusahaan kecil sebagai staf administrasi. Pekerjaan itu jauh dari gemerlap dunia yang aku impikan. Tapi aku tahu setiap pengalaman adalah batu loncatan. Aku belajar menghitung laporan keuangan, menulis email profesional, dan menghadapi klien yang kadang tidak sabar. Setiap kesalahan yang aku buat bukanlah akhir, melainkan pelajaran. Aku mulai menyukai tantangan itu. Perlahan tapi pasti, rasa percaya diriku kembali tumbuh. Tetapi yang paling penting adalah aku mulai membangun jaringan. Aku bertemu orang-orang baru, beberapa menjadi mentor yang membimbingku. Pak Henry, seorang manajer senior di kantor, adalah salah satu yang paling berpengaruh. Ia memperhatikan kerja kerasku, mengoreksi kesalahanku dengan sabar, dan memberiku kesempatan untuk memimpin proyek kecil. Kerja kerasmu tidak akan sia-sia, katanya suatu hari ketika aku frustrasi menghadapi klien yang rewel. Kata-katanya sederhana, tapi menjadi sumber motivasi yang luar biasa. Aku juga belajar banyak tentang manajemen waktu, disiplin, dan strategi kerja. Tidak ada lagi yang menilai atau menghina. Setiap hasil kerjaku berbicara untuk diriku sendiri. Aku mulai menulis daftar tujuan jangka pendek dan jangka panjang, merencanakan langkah demi langkah menuju kesuksesan. Dari pengalaman pahit masa lalu, aku belajar satu hal, aku tidak ingin lagi menjadi korban. Aku ingin menjadi pengendali hidupku sendiri. Di sela-sela kerja keras, aku juga berusaha memperbaiki diriku secara pribadi. Aku mulai mengikuti kursus manajemen bisnis, menghadiri seminar motivasi, dan membaca buku-buku tentang kepemimpinan dan strategi perusahaan. Kadang aku menghabiskan malam hingga larut untuk merancang rencana karir, menulis ide-ide untuk proyek, atau belajar tentang industri yang aku minati. Setiap halaman buku yang kubaca, setiap keterampilan baru yang kupelajari, menjadi senjata untuk menghadapi masa depan. Beberapa tahun berlalu, dan usaha itu mulai membuahkan hasil. Dari posisi staf administrasi, aku dipromosikan menjadi manajer proyek. Aku kini memimpin tim kecil, mengatur strategi, dan bertanggung jawab atas hasil yang nyata. Rasa percaya diriku tumbuh, dan aku mulai menyadari bahwa aku mampu lebih dari yang pernah kubayangkan. Namun,
Aku tidak cepat puas. Aku tahu masih banyak yang harus dicapai. Di luar pekerjaan, aku juga belajar menikmati hidup. Aku memperbaiki penampilanku, bukan untuk orang lain, tapi untuk diriku sendiri. Aku mulai berolahraga, menjaga kesehatan, dan belajar gaya berpakaian yang membuatku percaya diri. Aku menyadari bahwa kesuksesan tidak hanya diukur dari jabatan atau gaji, tapi juga dari bagaimana seseorang membawa diri dan memandang hidup dengan positif. Aku ingin menjadi pribadi yang utuh, cerdas, kuat, dan elegan. Suatu hari, aku mendapatkan tawaran untuk bekerja di perusahaan yang jauh lebih besar, sebuah perusahaan mewah yang bergerak di bidang konsultan bisnis. Tawaran itu datang dari seorang kenalan yang mengenalku kepada direktur perusahaan. Mereka tertarik dengan rekam jejak dan dedikasi kerjaku. Saat pertama kali menandatangani kontrak, aku merasa seperti mendapatkan kesempatan kedua dalam hidup, sebuah kesempatan untuk membuktikan pada diri sendiri, dan mungkin pada masa lalu, bahwa aku mampu meraih kesuksesan. Di perusahaan baru ini, tantangannya jauh lebih besar. Aku harus memimpin tim yang lebih besar, menghadapi klien dengan ekspektasi tinggi, dan membuat keputusan strategis yang bisa mempengaruhi keuntungan perusahaan. Awalnya aku gugup, tapi aku mengingat kembali kata-kata Pak Henry, kerja kerasmu tidak akan sia-sia. Dengan tekad itu, aku menghadapi setiap tantangan dengan kepala tegak dan hati penuh percaya diri. Prestasi demi prestasi mulai menumpuk. Proyek-proyek besar yang aku tangani berhasil, klien-klien besar puas dengan hasil kerjaku, dan manajemen mulai mempercayai aku dengan tanggung jawab lebih besar. Dalam waktu singkat, aku dikenal sebagai salah satu profesional muda yang cerdas, cepat belajar, dan visioner. Orang-orang mulai mengenal namaku, bukan sebagai mantan menantu yang lemah, tetapi sebagai sosok yang patut diperhitungkan di dunia bisnis. Di sisi lain, aku juga menjaga integritas dan profesionalisme. Tidak ada yang kulakukan untuk menyombongkan diri atau membalas dendam. Kesuksesan ini adalah hasil kerja keras, ketekunan, dan kemauan untuk belajar dari kesalahan masa lalu. Aku belajar bahwa balas dendam terbaik bukanlah menghancurkan orang lain, tapi membuktikan bahwa kita bisa hidup lebih baik tanpa bergantung pada mereka. Kehidupan baruku juga membawa kebahagiaan yang berbeda. Aku memiliki teman-teman sejati, rekan kerja yang mendukung, dan kesempatan untuk terus belajar. Aku merasakan kepuasan yang sebelumnya tidak pernah kurasakan di rumah mertua. Tidak ada hinaan, tidak ada penilaian yang merendahkan, hanya tantangan yang membuatku tumbuh. Aku menemukan bahwa hidup tidak selalu adil, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana merespon ketidakadilan itu. Namun, di balik semua kesuksesan dan kebahagiaan ini, ada satu hal yang terus membayangi pikiranku, ibu mertua. Aku tidak membenci, tapi rasa sakit masa lalu terkadang muncul di malam-malam sepi. Aku bertanya-tanya apakah dia akan pernah menyadari kesalahannya, apakah dia akan pernah melihatku bukan sebagai menantu yang lemah, tapi sebagai seseorang yang berhasil mengubah hidupnya sendiri. Pikiran itu membuatku semakin bertekad untuk terus maju, untuk mencapai posisi di mana aku bisa berdiri tegak tanpa rasa takut atau malu. Hari-hari di perusahaan mewah itu adalah awal dari transformasi yang lebih besar. Aku belajar mengelola tim, bernegosiasi dengan klien, dan membuat keputusan penting yang memengaruhi banyak orang. Aku belajar bahwa kesuksesan sejati bukan hanya soal gaji besar atau jabatan tinggi, tapi tentang bagaimana kita memimpin, bagaimana kita dihormati, dan bagaimana kita tetap setia pada nilai-nilai diri sendiri. Dan di balik semua itu, aku mulai merencanakan langkah yang akan membawa hidupku ke puncak. Suatu hari nanti, bukan hanya aku yang akan melihat perubahan ini, tapi juga orang-orang yang pernah meremehkanku. Aku ingin mereka melihat bahwa aku bukan lagi perempuan yang bisa dihina atau dibuang begitu saja. Aku ingin mereka merasakan kejutan, kekaguman, dan mungkin penyesalan. Tetapi semua itu masih jauh di depan. Saat ini, aku hanya fokus pada pertumbuhan, belajar, dan membangun fondasi yang kuat. Aku tahu jalan menuju puncak tidak akan mudah, tapi aku siap menghadapi setiap tantangan. Setiap keberhasilan kecil adalah batu loncatan, dan setiap kegagalan adalah pelajaran berharga. Aku menatap masa depan dengan keyakinan yang lebih besar dari sebelumnya.
Kehidupan baru ini bukan sekadar membebaskan dari masa lalu, tapi juga membentuk siapa aku sebenarnya. Aku bukan lagi korban. Aku bukan lagi perempuan yang takut menghadapi ibu mertua yang galak. Aku adalah perempuan yang mandiri, cerdas, dan berani bermimpi besar. Dan meski luka masa lalu masih tersisa, aku belajar menggunakannya sebagai bahan bakar untuk terus maju, untuk mencapai kesuksesan yang selama ini hanya bisa kubayangkan. Dan suatu hari, jalan hidupku akan membawa aku bertemu kembali dengan masa lalu, dengan ibu mertua yang dulu meremehkanku. Saat itu tiba, aku tahu aku akan berdiri tegak, bukan sebagai korban, tetapi sebagai pemenang sejati. Kesuksesanku di perusahaan baru mulai menarik perhatian banyak pihak. Aku yang dulunya hanya seorang staf administrasi di perusahaan kecil, kini dikenal sebagai manajer proyek yang cerdas, efisien, dan mampu mengelola tim besar. Prestasi demi prestasi membawaku ke tahap berikutnya. Tahap yang bahkan dulu hanya bisa kubayangkan dalam mimpi. Namun, kesempatan besar ini tidak datang dengan mudah. Ia datang sebagai tantangan sekaligus ujian untuk membuktikan bahwa aku benar-benar mampu menghadapi tekanan yang lebih besar. Suatu pagi, aku menerima email dari seorang direktur perusahaan besar, salah satu klien utama perusahaan kami. Mereka tertarik untuk bekerja sama dalam proyek pengembangan bisnis yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Ini adalah kesempatan yang sangat besar, bukan hanya untuk perusahaan, tapi juga untuk diriku secara pribadi. Kepala departemenku menatapku dengan senyum penuh harapan. Aku pikir hanya kamu yang bisa memimpin proyek ini, karena pengalaman dan caramu menangani tim selama ini sangat impresif, katanya. Aku menelan ludah. Kesempatan ini bukan sekadar langkah naik jabatan. Ini adalah ujian besar yang akan menentukan apakah aku mampu bersaing di level yang lebih tinggi. Namun, aku ingat masa laluku, luka yang dulu membuatku tersudut. Aku tahu bahwa kesempatan ini adalah momen untuk membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku telah berubah, telah berkembang, dan siap menghadapi dunia nyata yang keras. Persiapan dimulai. Aku mengatur strategi, membagi tugas, dan menyusun timeline proyek dengan rapi. Aku harus memastikan semua berjalan lancar, karena klien besar ini tidak akan mentolerir kesalahan. Malam-malamku dihabiskan di kantor, menganalisis data, menyiapkan presentasi, dan mengantisipasi kemungkinan masalah. Setiap keputusan harus tepat, setiap langkah harus terencana. Tekanan itu nyata, tapi entah kenapa, aku menikmati tantangan ini. Hari presentasi akhirnya tiba. Aku berdiri di ruang rapat yang luas, di hadapan sekelompok eksekutif penting yang penuh dengan aura kesibukan dan kewibawaan. Jantungku berdegup kencang, tapi aku tetap tenang, mengatur napas, dan mengingat mantra yang selalu kupakai. Kerja kerasmu tidak akan sia-sia. Saat memulai presentasi, semua mata tertuju padaku. Aku menjelaskan strategi, proyeksi keuntungan, dan rencana implementasi dengan percaya diri, sambil menampilkan data dan analisis yang komprehensif. Reaksi mereka melebihi ekspektasi. Salah satu direktur mengangguk sambil tersenyum, sementara yang lain mencatat poin-poin penting dari presentasiku. Mereka terlihat tertarik dan kagum pada cara aku menyampaikan ide serta kemampuan mengantisipasi risiko. Aku merasakan kepuasan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Perasaan bahwa kerja keras bertahun-tahun mulai membuahkan hasil nyata. Setelah presentasi selesai, mereka memanggilku untuk diskusi lebih lanjut. Dalam ruangan itu, suasana menjadi lebih santai, tapi tetap profesional. Mereka menanyakan detail, mempertanyakan beberapa asumsi, dan menantang strategi yang kubuat. Aku menjawab dengan tenang, memberikan alasan dan solusi yang logis. Diskusi itu berlangsung hampir 2 jam, dan ketika akhirnya mereka tersenyum, aku tahu bahwa proyek ini adalah milikku untuk dipimpin. Kesempatan emas itu membawa perubahan besar. Aku kini menjadi manajer proyek senior, dengan tim yang lebih besar, tanggung jawab yang lebih berat, dan penghasilan yang jauh lebih tinggi. Posisi ini bukan hanya tentang jabatan, tapi juga tentang pengaruh. Aku mulai belajar tentang negosiasi tingkat tinggi, membuat keputusan strategis yang memengaruhi perusahaan, dan mengelola hubungan dengan klien besar. Namun, kesempatan emas ini juga membawa tantangan baru,
tekanan dan ekspektasi yang tinggi. Aku harus menghadapi konflik internal tim, memastikan proyek tetap on track, dan menjaga hubungan baik dengan klien. Setiap kesalahan bisa berakibat fatal, bukan hanya bagi proyek, tapi juga reputasiku. Namun aku belajar satu hal penting, tekanan bukan musuh, tapi alat untuk tumbuh dan menjadi lebih baik. Aku mulai merasakan bahwa masa laluku, penghinaan, rasa sakit, dan dilema masa lalu, adalah bekal yang membuatku lebih kuat menghadapi tekanan ini. Di luar pekerjaan, kehidupan pribadiku mulai berubah. Dengan gaji yang lebih tinggi, aku mulai memperbaiki standar hidupku. Aku pindah ke apartemen yang lebih nyaman, berpenampilan lebih profesional, dan mulai membangun citra sebagai perempuan yang sukses dan mandiri. Tapi semuanya kulakukan tanpa sombong. Aku ingin semua perubahan ini menjadi bukti nyata dari kerja keras, bukan sekadar penampilan untuk memuaskan orang lain. Yang paling menarik adalah bagaimana orang-orang mulai menaruh perhatian padaku. Rekan kerja, atasan, bahkan klien mulai menghormati pendapatku. Mereka melihat aku sebagai profesional yang kompeten, bukan sebagai mantan menantu yang lemah. Dan di balik semua itu, ada satu hal yang terus kurencanakan di hati. Suatu hari nanti, orang-orang yang dulu meremehkanku, termasuk ibu mertua, akan melihat transformasi ini. Mereka akan melihat bahwa perempuan yang dulu mereka pandang rendah, kini berdiri tegak dengan prestasi yang nyata. Kesuksesan ini juga mengajarkanku tentang nilai waktu. Aku menyadari bahwa kesempatan tidak datang dua kali, dan ketika peluang besar datang, kita harus siap untuk mengambilnya. Setiap keputusan yang aku buat, setiap strategi yang kubuat, harus didasari oleh analisis yang matang, bukan hanya emosi atau keinginan untuk membalas dendam. Aku belajar bahwa keberhasilan sejati datang dari kombinasi kerja keras, kecerdasan, dan keberanian mengambil risiko. Suatu hari, saat tengah bekerja di kantorku yang baru, aku menerima kabar mengejutkan dari salah satu klien lama. Mereka membutuhkan kolaborasi dengan perusahaan yang kebetulan berada di wilayah ibu mertuaku bekerja dulu. Aku tidak menyangka, tapi situasi ini adalah awal dari pertemuan yang akan mengubah segalanya. Aku tersenyum sendiri, menyadari bahwa kesempatan emas ini bukan hanya tentang proyek, tapi juga tentang kemungkinan masa lalu dan masa depan yang akan bertemu di satu titik. Aku mulai mempersiapkan diri lebih matang. Aku meneliti perusahaan yang akan menjadi partner proyek, memahami struktur dan budaya kerjanya, serta menyiapkan strategi agar negosiasi berjalan lancar. Aku tahu bahwa dalam dunia bisnis, penampilan, sikap, dan kemampuan membaca situasi sama pentingnya dengan analisis data dan strategi. Aku harus tampil sempurna, profesional, dan penuh percaya diri. Momen itu membuatku sadar satu hal. Kesuksesan bukan hanya tentang posisi atau gaji besar, tapi tentang pengaruh yang bisa kita ciptakan, peluang yang bisa kita ambil, dan kemampuan untuk tetap tenang di tengah tekanan. Aku juga sadar bahwa masa lalu, meski pahit, telah membentukku menjadi sosok yang kuat, cerdas, dan mampu menghadapi tantangan terbesar. Dan di malam-malam sunyi, aku sering duduk di balkon kantorku, menatap lampu kota yang berkilauan, dan membayangkan hari ketika aku akan berdiri di depan ibu mertua. Aku membayangkan ekspresi terkejutnya, kekagumannya, dan mungkin penyesalannya. Tapi aku juga tahu satu hal, kesuksesan ini bukan sekadar untuk menunjukkan bahwa aku bisa mengalahkan masa lalu, tapi untuk membuktikan bahwa aku mampu hidup dan berkembang tanpa bergantung pada orang lain. Kesempatan emas ini adalah babak baru dalam hidupku. Dari seorang mantan menantu yang terbuang, aku kini berada di jalur yang benar untuk mencapai puncak. Dan meskipun tantangan berikutnya mungkin lebih besar, aku siap menghadapinya dengan kepala tegak, hati mantap, dan tekad yang tidak tergoyahkan. Aku menyadari bahwa perjalanan ini baru dimulai. Kesempatan emas ini hanyalah awal dari transformasi yang lebih besar. Transformasi yang akan membawa aku ke posisi yang bahkan ibu mertuaku pun tidak pernah bayangkan. Suatu hari nanti, dunia yang dulu menolak dan meremehkanku akan melihat siapa aku sebenarnya. Dan saat itu tiba, aku tahu bahwa aku akan berdiri tegak, bukan sebagai korban masa lalu, tetapi sebagai pemenang yang sesungguhnya. Kesuksesanku di perusahaan mewah tidak hanya mengubah posisi dan penghasilan, tapi juga cara aku memandang diri sendiri.
Dulu, aku selalu merasa kecil, tidak berdaya, dan mudah tersinggung oleh hinaan ibu mertua. Kini, aku berdiri di dunia yang berbeda, dunia di mana kemampuan, kerja keras, dan kepercayaan diri dihargai. Transformasi ini bukan hanya tentang materi, tapi juga tentang identitas dan harga diri. Pagi itu, aku berdiri di depan cermin apartemen baruku, menatap bayangan diri sendiri dengan penuh kepuasan. Gaun kerja elegan yang aku kenakan menempel sempurna di tubuhku, rambutku tertata rapi, dan aksesoris sederhana tapi mewah menambah kesan profesional. Aku tersenyum pada diriku sendiri. Dulu, aku takut untuk menonjolkan diri, takut menjadi pusat perhatian, dan selalu menunduk ketika berhadapan dengan ibu mertua. Kini, setiap langkahku mencerminkan rasa percaya diri yang tulus. Perubahan ini tidak terjadi begitu saja. Semua berawal dari kerja keras bertahun-tahun, belajar tanpa henti, dan membangun jaringan profesional yang kuat. Dari staf administrasi yang kurang dihargai, aku kini menjadi manajer senior, memimpin tim besar, dan menangani proyek bernilai miliaran rupiah. Setiap keberhasilan menambah keyakinanku bahwa hidup bukan tentang siapa yang meremehkanmu, tapi tentang siapa yang mau bekerja keras untuk mengubah nasibnya. Di luar kantor, kehidupanku juga berubah drastis. Aku pindah ke apartemen yang lebih mewah, berlokasi di kawasan elit kota. Dari balkon, aku bisa melihat gemerlap lampu kota di malam hari, sebuah pemandangan yang dulu hanya bisa kubayangkan ketika menatap langit dari apartemen kecil yang sempit. Mobil pribadiku kini adalah kendaraan elegan yang nyaman, bukan sekadar transportasi, tapi simbol bahwa kerja keras membawa hasil nyata. Namun, perubahan yang paling penting adalah bagaimana aku mulai memandang orang-orang di sekitarku. Aku belajar untuk tetap rendah hati, menghargai setiap orang, dan bersikap profesional. Kesuksesan ini bukan alasan untuk merendahkan orang lain, tapi untuk membuktikan bahwa perubahan yang sesungguhnya datang dari usaha sendiri, bukan dari meremehkan orang lain. Suatu hari, tanpa sengaja, aku menemukan akun media sosial ibu mertua. Dia selalu pamer tentang keluarga dan kehidupan sosialnya, foto-foto makan malam mewah, liburan ke tempat eksotis, dan koleksi barang-barang mewah. Senyum tipis muncul di bibirku. Aku merasa aneh. Ada rasa sakit di masa lalu yang teringat, tapi juga ada kebanggaan atas transformasi yang telah kualami. Kontras antara kehidupanku dulu dan kehidupannya sekarang terasa tajam. Dulu, aku terpinggirkan, dipandang rendah, dan dianggap tidak pantas. Kini, aku hidup mandiri, sukses, dan dihormati. Aku menyadari satu hal, penampilan mewah ini bukan sekadar gaya hidup. Ini adalah simbol dari pencapaian yang diperoleh melalui kerja keras, disiplin, dan ketekunan. Aku ingin dunia melihat bahwa aku mampu hidup lebih baik, bukan karena balas dendam, tapi karena aku pantas mendapatkannya. Aku ingin ibu mertua melihat perubahan ini, bukan untuk menakut-nakutinya, tapi untuk menunjukkan bahwa aku tidak lagi bisa diremehkan. Hari-hari berikutnya, aku mulai menghadiri acara-acara profesional, konferensi bisnis, dan pertemuan dengan klien-klien penting. Penampilanku yang elegan dan profesional membuat orang lain menghormatiku. Aku menjadi pusat perhatian bukan karena aku ingin menonjol, tapi karena hasil kerja nyata yang kulakukan. Setiap sapaan, setiap senyuman, setiap langkahku di ruang konferensi adalah pernyataan bahwa aku telah berubah menjadi perempuan yang kuat dan mandiri. Namun, kontras terbesar muncul ketika aku secara tidak sengaja melihat ibu mertua di salah satu acara sosial. Dia sedang berbicara dengan beberapa kenalan, tampak bangga dan angkuh, pamer tentang anak-anaknya dan kehidupan keluarga yang sempurna menurut pandangannya. Aku memperhatikan dari jauh, tetap tenang. Tapi ada perasaan campur aduk dalam hatiku. Aku melihat wajahnya yang familiar, dan seketika bayangan masa lalu muncul, tatapan dingin, hinaan, dan rasa kecil yang dulu selalu kurasakan. Aku tahu saat itu, kontras antara kami berdua begitu nyata. Dulu, aku dipandang rendah, dianggap tidak layak, dan bahkan diabaikan. Kini, aku berdiri di hadapannya dengan status profesional yang lebih tinggi, penampilan yang elegan, dan aura percaya diri yang memancar. Tanpa menyadari identitasku,
Ibu mertua hanya melihat seorang wanita yang tampil anggun, tapi dia belum tahu bahwa wanita itu adalah mantan menantunya. Sejak pertemuan itu, aku mulai merencanakan langkah selanjutnya. Aku ingin memperkenalkan diriku secara resmi, tapi dengan cara yang elegan dan profesional. Aku tidak ingin terlihat seperti orang yang ingin membalas dendam atau membuatnya malu secara kasar. Kesuksesan yang kulalui sudah cukup sebagai bukti. Yang tersisa hanyalah momen ketika ibu mertua akan menyadari siapa aku sebenarnya. Di kantor, aku terus memimpin proyek dengan cemerlang. Aku memastikan setiap presentasi, setiap laporan, dan setiap keputusan menunjukkan profesionalisme dan kecakapan yang tinggi. Reputasiku semakin berkembang, dan timku semakin solid di bawah kepemimpinanku. Semua langkah ini bukan hanya untuk karir, tapi juga sebagai persiapan ketika saat itu tiba, saat aku bertemu kembali dengan masa lalu yang pernah menyakitiku. Hari-hari berlalu, dan kesempatan itu semakin mendekat. Aku ditugaskan menghadiri rapat dengan perusahaan besar yang kebetulan berada di wilayah ibu mertua bekerja dulu. Rasa deg-degan muncul di hatiku, tapi aku mengatur napas, menenangkan diri, dan mengingat semua kerja keras yang telah kulalui. Aku tahu bahwa penampilan, sikap, dan cara aku membawa diri adalah senjata terbaik untuk menghadapi momen ini. Hari pertemuan akhirnya tiba. Aku mengenakan blazer elegan, sepatu hak tinggi yang nyaman, dan membawa dokumen penting yang mewakili proyek besar. Saat memasuki ruang rapat, semua mata tertuju padaku. Ada rasa hormat, ada kekaguman, tapi aku tetap tenang. Aku duduk, membuka dokumen, dan mulai presentasi dengan suara yang mantap dan jelas. Semua berjalan lancar, proyek diterima dengan baik, dan aku merasa puas bahwa profesionalisme dan dedikasi telah membuktikan dirinya. Setelah rapat, aku melihat ibu mertua dari jauh. Tatapannya kosong sejenak, matanya membesar, dan tubuhnya sedikit kaku. Aku tersenyum tipis, tanpa kata, hanya dengan kehadiran dan penampilan yang menunjukkan bahwa aku bukan lagi perempuan yang dulu bisa diremehkan. Ekspresinya adalah kontras sempurna antara masa lalu dan sekarang, antara hinaan yang dulu ia berikan dan prestasi yang kini kulalui. Momen itu membuatku sadar satu hal, perubahan yang kulalui bukan hanya tentang materi atau posisi, tapi tentang bagaimana aku mampu berdiri tegak, percaya diri, dan tetap elegan di hadapan orang yang dulu menyakitiku. Ini adalah kemenangan sejati, kemenangan yang diraih bukan dengan kemarahan, tapi dengan kerja keras, dedikasi, dan transformasi diri yang nyata. Dan di malam hari, ketika lampu kota berkilauan di luar apartemenku, aku duduk sendiri sambil merenung. Perubahan ini bukan akhir dari perjalanan, tapi awal dari babak baru. Suatu hari nanti, bukan hanya ibu mertua, tapi seluruh dunia akan melihat siapa aku sebenarnya. Aku telah membuktikan bahwa masa lalu tidak menentukan masa depan, dan bahwa seorang perempuan bisa bangkit lebih kuat dari luka yang pernah diterimanya. Hari itu terasa berbeda. Suasana di kantorku yang mewah dipenuhi energi yang bercampur antara antisipasi dan tantangan. Aku ditugaskan menghadiri rapat strategis di salah satu perusahaan klien besar, sebuah perusahaan yang selama ini tidak pernah kukunjungi. Informasi yang kudapat dari timku menunjukkan bahwa beberapa eksekutif penting akan hadir, dan secara kebetulan, ibu mertua bekerja di divisi administrasi di perusahaan itu. Pikiranku berdebar, namun aku menenangkan diri. Aku tahu ini bukan saat untuk emosi atau nostalgia. Aku telah belajar bertahun-tahun bahwa profesionalisme adalah senjata terbaik. Aku berpakaian rapi, rambut tertata, dan aura percaya diri terpancar dari setiap gerakanku. Blazer hitam yang pas di badan, sepatu hak tinggi elegan, dan tas kulit mewah menjadi simbol perubahan nyata dari diriku yang dulu rapuh dan terpinggirkan. Saat mobilku berhenti di depan gedung tinggi itu, jantungku berdetak kencang. Aku menghela napas dalam-dalam dan mengingat semua perjuangan yang kulalui, malam-malam panjang bekerja, lelah yang hampir membuatku menyerah, dan semua hinaan masa lalu yang kini menjadi bahan bakar untuk suksesku. Aku membuka pintu mobil dengan anggun, melangkah ke lobi, dan disambut oleh resepsionis yang tersenyum ramah. "Selamat datang, Bu. Rapat akan dimulai sebentar lagi di lantai 15," katanya. Aku mengangguk,
Senyum kecil menghiasi wajahku, dan perlahan naik menggunakan lift yang bersih dan modern. Sepanjang perjalanan, pikiranku campur aduk antara fokus pada proyek dan bayangan masa lalu. Aku tahu bahwa saat ini, takdir sedang menyiapkan pertemuan yang telah lama kutunggu, pertemuan dengan ibu mertua. Begitu pintu lift terbuka, aku melihat beberapa orang sudah menunggu di ruang rapat. Aku memasuki ruangan dengan langkah mantap, mengatur napas, dan memperkenalkan diriku kepada beberapa eksekutif yang belum kukenal. Mereka menyambutku dengan ramah, namun aku tidak bisa sepenuhnya mengalihkan perhatian dari satu sosok yang duduk di pojok ruangan, ibu mertua. Ia sedang menatap layar laptop, sibuk dengan pekerjaannya. Namun ketika matanya menangkap sosokku yang melangkah masuk, reaksinya spontan. Tubuhnya sedikit terhenti. Mulutnya terbuka setengah, dan tatapannya membeku. Aku melihat sekilas ekspresi yang dulu tak pernah kulihat. Terkejut, bingung, dan sedikit cemas. Aku tersenyum tipis dalam hati, tapi tetap tenang. Aku tidak datang untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menunjukkan diriku yang sebenarnya. Profesional, sukses, dan mandiri. Rapat dimulai, dan aku memimpin presentasi dengan lancar. Setiap slide, setiap data, dan setiap strategi aku jelaskan dengan percaya diri. Aku melihat ibu mertua beberapa kali menoleh. Tampak sulit untuk menyembunyikan rasa kagumnya. Ia tidak menyangka bahwa wanita yang dulu ia hina, kini berdiri di hadapannya sebagai sosok yang sukses, berbicara dengan wibawa, dan menguasai situasi. Setelah presentasi selesai, beberapa eksekutif klien mulai bertanya tentang detail proyek. Aku menjawab setiap pertanyaan dengan jelas, memberikan solusi dan alternatif yang matang. Ruangan dipenuhi rasa hormat dari semua pihak, termasuk ibu mertua. Dia tidak bisa menolak fakta bahwa aku bukan lagi mantan menantu yang lemah, tapi seorang profesional yang kompeten dan berpengaruh. Setelah rapat, terjadi momen yang aku tunggu-tunggu. Ibu mertua mendekat, mencoba menenangkan diri, namun jelas terlihat ketegangan di wajahnya. Kau yang, ucapnya terbata-bata. Aku tersenyum sopan, mengulurkan kartu nama yang kini menegaskan posisiku sebagai CEO perusahaan. Iya, Bu. Ini aku. Aku yang dulu. Ya, aku yakin Ibu masih ingat. Kataku dengan tenang, tapi penuh percaya diri. Ia mengambil kartu namaku, matanya melebar, dan seketika wajahnya memerah. Kata-kata tidak keluar. Hanya tatapan terkejut yang sulit disembunyikan. Ini tidak mungkin, gumamnya. Suaranya nyaris berbisik. Aku menunduk sedikit, tetap sopan. Tapi dalam hatiku terasa kepuasan yang luar biasa. Tidak ada hinaan, tidak ada amarah. Hanya kesadaran bahwa akhirnya ia menyadari siapa aku sebenarnya. Aku duduk di kursi, tetap profesional, dan berkata dengan lembut. Bu, semua ini bukan untuk membalas dendam atau membuat ibu malu. Aku hanya ingin menunjukkan bahwa aku mampu berdiri sendiri, mandiri, dan sukses tanpa bergantung pada siapapun. Aku percaya setiap orang punya kesempatan untuk memperbaiki hidupnya. Ibu mertua menunduk, mencoba menahan rasa malu dan penyesalan. Ia tampak menyesal, tapi juga bingung bagaimana menghadapi kenyataan bahwa anak yang dulu ia pandang rendah kini lebih sukses dan berwibawa. Ada jeda panjang sebelum akhirnya ia berkata, Aku tidak menyangka, kau benar-benar sukses. Kata-kata itu terdengar seperti pengakuan yang lama tertahan, dan aku hanya tersenyum. Suasana menjadi canggung, namun aku memilih tetap menjaga profesionalisme. Aku tahu ini bukan saat untuk konfrontasi emosional, tapi untuk menunjukkan bahwa kesuksesan dan kerja keras berbicara lebih keras daripada kata-kata. Aku menjelaskan beberapa hal tentang proyek, sambil sesekali menatapnya dengan tenang. Ia terlihat gelisah, mencoba menyusun kata-kata, tapi aku tidak terganggu. Aku telah belajar bahwa kekuatan sejati datang dari ketenangan, bukan dari kemarahan atau dendam. Setelah beberapa menit, ibu mertua akhirnya bisa menenangkan diri. Ia mengangguk perlahan, mencoba tersenyum, meskipun jelas terlihat masih ada rasa malu dan penyesalan. Aku minta maaf. Dulu, aku terlalu keras padamu, katanya dengan suara gemetar. Aku mengangguk,
menepuk tangan kecilnya dengan lembut, dan berkata, "Tidak apa, Bu. Masa lalu sudah berlalu. Yang penting sekarang kita bisa saling menghormati sebagai profesional." Momen itu terasa seperti kemenangan yang lembut tapi nyata. Aku tidak perlu menjerit, tidak perlu merendahkan, dan tidak perlu membalas semua hinaan masa lalu. Semua itu telah kulampaui dengan kerja keras, dedikasi, dan kemampuan untuk tetap tenang di tengah tekanan. Dan yang terpenting, ibu mertua akhirnya menyadari bahwa perempuan yang dulu ia pandang rendah kini berdiri tegak, dengan prestasi nyata yang sulit diabaikan. Setelah pertemuan selesai, aku meninggalkan ruang rapat dengan langkah mantap, meninggalkan ibu mertua yang masih termenung. Di luar, udara pagi terasa segar, dan aku tersenyum sendiri. Pertemuan ini bukan akhir dari perjalanan, tapi awal dari babak baru. Babak di mana aku menunjukkan bahwa kesuksesan sejati datang dari usaha dan kemampuan, bukan dari balas dendam atau penghinaan. Saat menatap gedung tinggi yang megah itu, aku menyadari satu hal. Takdir membawa kita bertemu kembali, bukan untuk memperuncing luka, tapi untuk menunjukkan siapa yang telah berubah dan siapa yang harus belajar menghormati. Aku merasa bangga, bukan karena dendam, tapi karena aku telah membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku mampu menghadapi masa lalu, mengubah nasib, dan tetap berdiri tegak dengan elegan. Momen itu juga menjadi pelajaran penting bagiku. Setiap luka masa lalu bisa menjadi batu loncatan, setiap hinaan bisa menjadi motivasi, dan setiap kegagalan bisa menjadi bahan bakar untuk sukses. Aku tahu perjalanan ini masih panjang, tapi aku siap menghadapi setiap tantangan dengan kepala tegak dan hati mantap. Takdir mempertemukan kami di titik ini, dan aku memilih untuk menanggapinya dengan elegan, profesional, dan percaya diri. Aku tidak lagi menjadi korban masa lalu, tapi seorang pemenang sejati. Wanita yang berdiri di puncak prestasinya sendiri, siap menghadapi dunia tanpa rasa takut, tanpa dendam, dan dengan penuh keyakinan. Sejak pertemuan itu, ibu mertua terlihat berbeda. Aku tahu dia mencoba tetap tenang di depan orang lain, tapi tatapan matanya seringkali mengisyaratkan kegelisahan dan penyesalan yang tidak bisa disembunyikan. Ia berjalan di kantor dengan langkah yang sedikit lebih hati-hati, berbicara lebih pelan, dan sering menatap arahku dengan ekspresi campur aduk, antara kagum, malu, dan kebingungan. Hari-hari berikutnya, kabar tentang kesuksesanku mulai terdengar di lingkup perusahaan tempat ia bekerja. Beberapa rekan kerjanya menyebutkan namaku dengan nada takjub, membicarakan proyek besar yang baru saja aku pimpin, dan bagaimana aku tampil elegan, profesional, dan penuh wibawa. Semua ini seperti angin segar bagi reputasiku, tapi sekaligus menjadi badai bagi ibu mertua. Ia kini sadar bahwa mantan menantunya bukan lagi perempuan yang mudah dipermainkan. Aku telah menjadi sosok yang ia tidak pernah bayangkan sebelumnya. Aku sendiri tetap menjalani pekerjaan seperti biasa. Aku tidak menjelek-jelekan atau membicarakan masa lalu, karena kesuksesan sejati berbicara lebih keras daripada kata-kata. Namun, setiap kali aku melihat ibu mertua, aku bisa merasakan getaran yang berbeda. Ia tampak tidak nyaman, seperti sedang menimbang-nimbang kata-kata yang tepat untuk diucapkan, atau bagaimana harus bersikap di hadapanku. Pada suatu hari, secara tidak sengaja, aku dan ibu mertua bertemu di ruang istirahat. Ia sedang menuangkan kopi, dan aku duduk di meja yang berdekatan. Ada keheningan sejenak sebelum akhirnya ia berbicara dengan suara gemetar. Aku ingin bicara denganmu, katanya. Aku menatapnya dengan tenang, tersenyum lembut, dan mengangguk. Aku siap mendengarkan, tapi tetap menjaga jarak profesional. Kami duduk berhadap-hadapan, suasana hening sesaat. Aku bisa melihat ketegangan di wajahnya. Matanya berkaca-kaca, dan bibirnya gemetar. Aku tidak menyangka, kau bisa sampai sejauh ini. Aku menyesal, dulu aku terlalu keras padamu. Ucapnya akhirnya, suaranya hampir berbisik. Aku mengangguk pelan, menatapnya dengan lembut. Bu, aku menghargai kata-kata itu. Tapi yang penting sekarang kita bisa saling menghormati, bukan? Masa lalu tidak bisa diubah. Tapi kita bisa belajar dari itu, kataku dengan tenang. Ibu mertua menunduk, menatap kopi di tangannya,
seakan mencari keberanian untuk melanjutkan pembicaraan. Aku selalu membayangkan kau lemah, takut, dan tidak mampu. Tapi sekarang aku melihat, kau berbeda. Aku merasa menyesal telah memandangmu rendah, katanya lagi. Aku tersenyum tipis. Aku tahu ia tidak terbiasa mengakui kesalahan. Jadi kata-kata itu adalah langkah besar baginya. Kami duduk diam beberapa menit, membiarkan keheningan menenangkan suasana. Aku menyadari satu hal, penyesalan itu nyata, dan ibu mertua kini mulai memahami betapa salahnya ia menilai seseorang berdasarkan prasangka. Aku tidak menunjukkan kemarahan, tidak menuntut permintaan maaf yang berlebihan, cukup dengan kesabaran dan ketenangan. Aku membiarkan dirinya menyadari sendiri kebenaran. Hari-hari berikutnya, reaksi ibu mertua semakin terlihat jelas. Ia mulai memperlakukan orang-orang dengan lebih rendah hati, berbicara lebih sopan, dan tampak lebih memperhatikan perasaan orang lain. Beberapa kali aku mendengar rekan kerjanya mengatakan, "Ibu sepertinya berubah, ya, lebih tenang dan lebih bijaksana." Aku tersenyum sendiri. Transformasi ini mungkin bukan hanya tentang aku, tapi juga tentang bagaimana pengaruh kesuksesan seseorang bisa mengubah orang lain, bahkan orang yang dulu menghina kita. Suatu pagi, aku menerima pesan singkat dari ibu mertua. Isinya sederhana. "Bisakah kita bertemu sebentar? Aku ingin berbicara tentang masa lalu dan masa kini." Aku membalas dengan sopan, mengatur waktu untuk bertemu setelah jam kerja. Saat bertemu, aku bisa melihat bahwa ia sangat gugup, tangannya gemetar, dan ekspresi wajahnya campur aduk antara cemas dan ingin menebus kesalahan. "Kau tahu, aku tidak mudah mengakui kesalahan," katanya sambil menunduk. "Tapi melihatmu sekarang, aku merasa bangga, sekaligus menyesal. Aku menyesal karena dulu menilai dan menghinamu tanpa alasan yang jelas." Aku menatapnya dengan lembut, tersenyum, dan berkata, "Bu, penyesalan itu wajar. Yang penting sekarang kita bisa memahami satu sama lain dan melanjutkan hubungan dengan lebih baik." Ia menatapku lama, seolah menimbang kata-kata yang tepat untuk diucapkan. "Aku ingin belajar darimu. Kau berhasil bukan hanya karena keberuntungan, tapi karena kerja keras dan tekad. Aku ingin bisa menjadi seperti itu juga," katanya akhirnya. Aku tersenyum, mengangguk, dan berkata, "Tidak ada kata terlambat, Bu. Semua orang bisa berubah jika mau belajar dan berusaha." Momen itu menjadi titik balik. Ibu mertua mulai menunjukkan perubahan nyata, bukan hanya di depanku, tapi juga dalam interaksi sehari-hari dengan orang lain. Ia lebih menghargai pendapat orang, lebih sabar, dan lebih memahami bahwa sikap keras dan merendahkan tidak pernah membawa kebaikan. Aku bisa merasakan bahwa ia mulai menghormati diriku bukan hanya karena jabatan atau kesuksesan, tapi karena transformasi pribadi yang nyata. Reaksi ibu mertua ini juga memberikan pelajaran penting bagiku. Aku belajar bahwa kesuksesan dan profesionalisme bisa menjadi alat untuk menginspirasi perubahan pada orang lain. Aku tidak perlu membalas dendam atau mempermalukan orang yang pernah menyakitiku. Kesabaran, kerja keras, dan ketenangan adalah senjata yang lebih kuat. Suatu sore, saat aku meninggalkan kantor, aku melihat ibu mertua duduk di ruangannya, menatap dokumen dengan wajah serius tapi tenang. Ia menoleh, melihatku, dan tersenyum kecil. Aku membalas senyum itu, dan seketika ada rasa damai yang mengalir. Tidak ada kebencian, tidak ada dendam, hanya rasa hormat dan pengakuan bahwa perjalanan hidup bisa mengubah siapapun. Di malam hari, aku duduk di balkon apartemenku, menatap lampu kota yang berkilauan. Pikiran tentang ibu mertua membuatku tersenyum. Aku menyadari bahwa perubahan sejati bukan hanya tentang jabatan, gaji besar, atau penampilan mewah, tapi tentang bagaimana seseorang bisa menghadapi masa lalu, tetap tenang, dan menginspirasi orang lain untuk berubah. Aku merasa lega, karena aku tidak hanya berhasil membuktikan diriku sendiri, tapi juga memberikan pelajaran bagi orang yang dulu menyakitiku. Aku menutup mata sejenak, mengingat perjalanan panjang yang kulalui, dari seorang menantu yang terbuang, mengalami penghinaan dan kesepian, hingga menjadi CEO yang sukses dan dihormati.
Semua luka dan perjuangan itu membentukku menjadi sosok yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi masa depan. Dan di dalam hatiku, aku tahu satu hal, perjalanan ini belum selesai. Masih ada babak baru yang menunggu, babak di mana hubungan dengan ibu mertua bisa diperbaiki lebih jauh, dan di mana kesuksesan dan keteguhan hati akan terus membuka jalan bagi kebahagiaan dan penghargaan yang sejati. Aku tersenyum, menatap bintang-bintang di langit malam. Aku siap untuk babak berikutnya, siap menghadapi tantangan baru, dan siap menunjukkan bahwa seorang perempuan yang pernah dipandang rendah bisa berdiri tegak dengan penuh wibawa, inspirasi, dan elegansi. Setelah pertemuan dan interaksi dengan ibu mertua yang membuatnya mulai menghargai diriku, hidupku tidak berhenti pada momen kemenangan itu. Kesuksesan membawa tantangan baru yang lebih besar, tantangan yang menuntut lebih dari sekadar kemampuan profesional, tetapi juga kecerdikan, ketahanan mental, dan kemampuan untuk memimpin tim di tengah tekanan. Hari itu, aku menerima email dari Dewan Direksi perusahaan. Sebuah proyek besar bernilai jutaan dolar menantiku. Ini bukan sekadar proyek biasa. Proyek ini adalah kesempatan untuk memperluas jaringan perusahaan ke pasar internasional. Aku harus memimpin tim lintas divisi, berkoordinasi dengan klien asing, dan memastikan proyek berjalan lancar di bawah standar global. Tekanan itu nyata, dan aku merasakan campuran kegembiraan dan ketegangan. Aku mengatur rapat awal dengan timku. Semua anggota tampak serius, menyadari besarnya tanggung jawab yang menanti. Proyek ini akan menentukan reputasi kita di pasar internasional, kataku. Setiap keputusan yang kita ambil harus matang, setiap risiko harus dianalisis, dan setiap langkah harus terencana. Kita tidak bisa gagal. Nada suaraku tegas, tapi juga memotivasi. Aku ingin timku merasa percaya diri, bukan takut menghadapi tantangan. Beberapa minggu pertama dipenuhi rapat intensif, penelitian pasar, dan analisis strategi. Aku bekerja dengan jadwal ketat, sering lembur hingga malam. Namun, aku tidak merasa terbebani. Sebaliknya, aku menikmati proses itu. Setiap masalah yang muncul adalah peluang untuk menunjukkan kemampuan analisis, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan. Aku belajar bahwa tantangan terbesar seringkali menjadi batu loncatan untuk pertumbuhan terbesar. Di tengah semua itu, muncul situasi tak terduga. Salah satu klien asing yang menjadi bagian penting proyek ini ternyata memiliki standar yang sangat tinggi dan tuntutan yang ekstrim. Mereka menuntut hasil yang sempurna, tenggat waktu yang ketat, dan fleksibilitas tinggi. Aku dan timku harus beradaptasi dengan cepat, menemukan solusi kreatif, dan mengelola ekspektasi yang kadang tidak realistis. Aku mengatur strategi untuk menghadapi tekanan ini. Setiap hari dimulai dengan briefing tim, diikuti dengan koordinasi intensif dengan pihak klien, dan evaluasi progres proyek secara berkala. Aku belajar bahwa kepemimpinan bukan hanya soal memberi perintah, tetapi juga mendengarkan, menilai situasi, dan mengambil keputusan yang seimbang. Tekanan yang awalnya terasa menakutkan kini menjadi arena pembuktian diri. Di sisi lain, kehidupan pribadiku tetap terjaga. Aku menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kesehatan, berolahraga, dan tetap menjaga penampilan profesional yang elegan. Aku menyadari bahwa kesuksesan bukan hanya soal gaji besar atau posisi tinggi, tetapi juga tentang kemampuan menjaga diri agar tetap optimal secara fisik dan mental. Aku ingin menjadi teladan bagi timku, menunjukkan bahwa seorang pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang disiplin dan penuh energi. Suatu hari, aku menerima telepon dari salah satu eksekutif perusahaan klien. Mereka mengundangku untuk menghadiri pertemuan mendadak di luar kota. Ini adalah momen yang menentukan. Keputusan yang akan diambil di pertemuan itu bisa memengaruhi keberhasilan proyek secara keseluruhan. Aku mengatur jadwal dengan cepat, memastikan timku tetap terkoordinasi, dan mempersiapkan semua dokumen serta strategi negosiasi. Perjalanan ke lokasi pertemuan memberikan waktu untuk refleksi. Aku menatap jendela mobil, merenungkan semua langkah yang telah kulalui. Dari mantan menantu yang dipandang rendah, dari perempuan yang pernah dihina, hingga kini menjadi CEO yang dipercaya memimpin proyek besar. Semua ini adalah hasil dari tekad, kerja keras,
dan kemampuan untuk tetap fokus pada tujuan. Aku tersenyum tipis, menyadari bahwa setiap tantangan baru hanyalah bagian dari perjalanan panjang menuju puncak. Pertemuan berlangsung di ruang konferensi yang elegan, di hadapan tim internasional yang profesional dan tegas. Aku memimpin presentasi dengan mantap, menjelaskan strategi, proyeksi, dan rencana implementasi dengan data yang lengkap dan analisis yang mendalam. Klien terlihat terkesan, beberapa menanyakan pertanyaan kritis, namun aku menjawab dengan percaya diri, memberikan solusi yang masuk akal dan inovatif. Selama sesi negosiasi, tekanan mencapai puncaknya. Ada momen ketika seorang klien mempertanyakan keputusan strategisku, dan seluruh ruangan menahan napas. Aku tetap tenang, mengatur kata-kata dengan hati-hati, dan memberikan argumen yang logis serta didukung data. Setiap responsku bukan hanya tentang memenangkan argumen, tetapi juga tentang membangun kepercayaan dan kredibilitas. Akhirnya, negosiasi berhasil. Klien menyetujui strategi yang aku ajukan, proyek berjalan sesuai rencana, dan semua pihak merasa puas. Rasa lega dan bangga mengalir dalam diriku. Tetapi aku tahu ini bukan akhir. Tantangan berikutnya pasti akan datang, dan aku harus siap menghadapi setiap perubahan situasi dengan kepala dingin dan strategi matang. Di sisi lain, reaksi ibu mertua terhadap kesuksesanku semakin terlihat. Ia menghubungi beberapa kali melalui pesan singkat, menanyakan perkembangan proyek, dan sesekali memberi ucapan selamat. Aku menyadari bahwa ia mulai belajar menghargai proses dan perjuangan yang kulalui. Namun, aku tetap menjaga jarak profesional. Aku ingin hubungan ini berkembang secara alami, bukan karena terpaksa atau hanya sekadar untuk memperbaiki masa lalu. Aku juga belajar satu hal penting. Tantangan baru tidak selalu datang dalam bentuk yang mudah dikenali. Terkadang tekanan datang dari orang-orang yang tampak mendukung, atau dari situasi yang kompleks, bukan hanya dari pesaing atau rival. Kuncinya adalah tetap fokus pada tujuan, mengatur strategi dengan cermat, dan tidak membiarkan emosi menguasai keputusan. Malam itu, setelah hari yang panjang, aku duduk di kantorku sambil menatap laporan proyek yang berhasil diselesaikan. Aku merasakan kepuasan yang mendalam. Bukan sekadar karena proyek sukses, tapi karena aku telah membuktikan pada diri sendiri bahwa aku mampu mengatasi tekanan, memimpin tim, dan mengambil keputusan penting di bawah kondisi yang menuntut. Ini adalah bukti bahwa perempuan yang dulu dipandang rendah kini mampu menghadapi dunia dengan wibawa dan elegansi. Sambil menutup laptop, aku memikirkan langkah selanjutnya. Tantangan baru selalu menunggu, dan aku siap menghadapinya. Aku ingin terus mengembangkan diri, memperluas jaringan, dan membuktikan bahwa kesuksesan tidak datang dari keberuntungan, tetapi dari ketekunan, dedikasi, dan keberanian untuk mengambil risiko. Aku merasa bangga, bukan karena membalas dendam, tetapi karena aku mampu menjadi versi terbaik dari diriku sendiri. Di malam yang sunyi itu, aku menatap bintang-bintang dari balkon kantor, merenungkan perjalanan panjang yang kulalui. Dari mantan menantu yang tersingkir, yang dulu merasa tidak berdaya, kini aku berdiri di puncak kesuksesan, siap menghadapi tantangan baru, dan menjadi inspirasi bagi orang-orang di sekitarku, termasuk ibu mertua. Aku tersenyum, menyadari bahwa setiap tantangan baru hanyalah kesempatan untuk tumbuh, belajar, dan menjadi lebih kuat. Beberapa bulan setelah proyek internasional berhasil diluncurkan, aku menyadari bahwa kesuksesan selalu membawa tantangan baru. Tantangan yang lebih besar, lebih kompleks, dan lebih menuntut bukan hanya kemampuan profesional, tetapi juga ketahanan mental dan emosional. Hari itu, sebuah krisis muncul. Krisis yang menguji kepemimpinan, strategi, dan keteguhanku. Kabar pertama datang melalui telepon dari tim lapangan. Ada masalah serius di salah satu cabang internasional. Proyek yang baru saja berjalan lancar mengalami keterlambatan produksi akibat gangguan logistik yang tidak terduga. Bahan baku penting tertahan di pelabuhan, dan tim lokal menghadapi tekanan dari pihak klien yang semakin frustrasi. Aku merasakan adrenalin meningkat. Tetapi aku harus tetap tenang. Panik tidak akan menyelesaikan masalah, dan aku tahu bahwa kepemimpinan sejati diuji saat menghadapi tekanan seperti ini. Aku segera mengumpulkan tim inti di kantor. Semua anggota tim tampak tegang,
Mengetahui bahwa kesalahan kecil bisa berakibat fatal pada reputasi perusahaan. Kita harus bertindak cepat, tepat, dan terkoordinasi, kataku dengan suara mantap. Setiap orang tahu peran masing-masing. Kita akan membagi tugas, memprioritaskan solusi, dan mengelola komunikasi dengan klien agar mereka tetap tenang. Langkah pertama adalah menghubungi pihak logistik secara langsung, memverifikasi status bahan baku, dan mencari alternatif pengiriman. Aku bekerja tanpa henti, menelpon berbagai pihak, memeriksa jadwal pengiriman, dan memastikan tim di lapangan memahami strategi baru yang aku buat. Setiap keputusan harus cepat dan tepat, karena setiap detik berpengaruh pada keberhasilan proyek. Di tengah krisis, ibu mertua tiba-tiba mengirim pesan singkat. Isinya sederhana namun mengejutkan. Aku ingin membantu. Aku tahu ini bukan masalah pribadiku, tapi aku ingin berkontribusi. Aku tersenyum tipis. Ia mungkin melihat keseriusan situasi dan ingin menunjukkan dukungan. Aku membalas dengan singkat. Terima kasih, Bu. Bantuanmu akan dihargai. Mari kita fokus pada solusi. Kehadiran dukungan ibu mertua, meskipun tidak langsung, memberi sedikit ketenangan di tengah kekacauan. Aku menyadari satu hal penting, meskipun hubungan masa lalu penuh konflik, di saat krisis, semua orang bisa bersatu demi tujuan yang lebih besar. Ini adalah pelajaran berharga tentang profesionalisme, kepemimpinan, dan kemampuan mengelola orang dengan baik. Selama beberapa hari berikutnya, aku memimpin koordinasi non-stop antara kantor pusat, tim lapangan, dan pihak logistik. Setiap masalah baru muncul seperti domino yang saling terkait, dan aku harus memikirkan solusi yang cepat dan efektif. Jam tidur berkurang, stres meningkat, namun aku tetap fokus. Aku tahu bahwa jika gagal, bukan hanya proyek yang terancam, tetapi juga reputasiku sebagai pemimpin. Sementara itu, ibu mertua mulai terlihat lebih aktif, meskipun dalam batas profesional. Ia memberikan saran tentang prosedur administrasi yang bisa mempercepat proses pengiriman dokumen penting. Ia menepati janjinya untuk membantu, dan aku menghargai kontribusinya tanpa menunjukkan kelebihan atau kekurangannya. Hubungan kami semakin matang, berubah dari masa lalu yang penuh konflik menjadi kemitraan profesional yang saling menghormati. Suatu malam, saat aku masih berada di kantor meninjau laporan, tim lapangan mengirim pesan darurat. Ada risiko bahan baku terjebak lebih lama akibat perubahan regulasi di pelabuhan internasional. Aku menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan semua informasi, dan segera menelpon pihak berwenang untuk memastikan prioritas pengiriman. Setiap percakapan harus dilakukan dengan hati-hati, karena satu kata yang salah bisa memperlambat proses. Dalam situasi itu, aku merasa kombinasi dari pengalaman masa lalu, ketenangan saat menghadapi tekanan, dan kemampuan analisis membuatku mampu mengambil keputusan dengan tepat. Aku menyadari bahwa semua luka, hinaan, dan perjuangan yang kulalui sebelumnya telah membentuk mental baja yang kini diuji dalam skala besar. Hari demi hari berlalu, dan setiap langkah harus diambil dengan presisi. Aku tidak hanya memikirkan solusi teknis, tetapi juga dampak psikologis pada tim. Aku memberikan motivasi, memastikan mereka tetap fokus, dan menjaga agar komunikasi dengan klien tetap transparan dan profesional. Aku belajar bahwa kepemimpinan dalam krisis bukan hanya tentang membuat keputusan, tapi juga tentang menjaga moral tim agar tetap tinggi. Akhirnya, setelah kerja keras yang tiada henti, solusi ditemukan. Bahan baku berhasil dikirim dengan jalur alternatif. Tim lapangan mampu menyesuaikan jadwal produksi, dan klien menerima update yang membuat mereka tetap percaya. Rasa lega mengalir dalam diriku. Namun aku tahu ini bukan sekadar kemenangan teknis, tapi kemenangan mental. Aku berhasil memimpin tim di tengah krisis, menjaga profesionalisme, dan memastikan proyek tetap berjalan lancar. Di tengah perayaan kecil atas keberhasilan ini, ibu mertua mendekat. Ia tersenyum, sedikit kikuk, dan berkata, "Aku melihat bagaimana kau memimpin. Aku kagum. Kau benar-benar berbeda dari yang dulu kubayangkan." Aku tersenyum, mengangguk, dan berkata, "Terima kasih, Bu. Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan."
Krisis ini mengingatkan kita bahwa kerja keras, kesabaran, dan fokus adalah kunci keberhasilan. Momen itu menjadi refleksi penting bagiku. Aku menyadari bahwa ujian terbesar bukan hanya tentang tekanan profesional atau krisis teknis, tetapi tentang bagaimana seseorang menjaga ketenangan, mengambil keputusan tepat, dan tetap menghormati orang lain dalam situasi sulit. Aku juga melihat bahwa ibu mertua mulai belajar, melihat contoh nyata bagaimana profesionalisme dan ketekunan bisa mengubah persepsi dan membangun rasa hormat. Malam itu, ketika semua tim kembali ke rumah masing-masing, aku duduk di kantorku menatap kota yang gemerlap. Pikiran tentang perjalanan hidupku dari mantan menantu yang tersisih, hingga CEO yang mampu menangani krisis internasional mengisi hatiku dengan kepuasan. Semua luka masa lalu, hinaan, dan perjuangan telah menjadi fondasi untuk menghadapi ujian terbesar ini. Aku tersenyum, menyadari satu hal, hidup selalu memberi ujian yang lebih besar bagi mereka yang berani melangkah maju. Tantangan tidak harus ditakuti, tetapi dihadapi dengan strategi, keberanian, dan ketenangan. Dan yang paling penting, dalam setiap ujian, kesempatan untuk menunjukkan siapa diri kita sebenarnya selalu ada, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan nyata. Keesokan harinya, suasana di kantor terasa berbeda. Setelah krisis proyek internasional berhasil aku atasi, kabar tentang kesuksesan dan kepemimpinanku menyebar cepat, bahkan sampai ke telinga beberapa eksekutif senior di perusahaan tempat ibu mertua bekerja dulu. Aku mendengar bahwa ia kini mulai merasakan tekanan batin yang berbeda, tidak lagi dominasi dan pengaruh yang ia rasakan sebelumnya, melainkan rasa hormat yang muncul bersamaan dengan penyesalan. Aku duduk di ruang kerjaku, menatap layar komputer, sambil menunggu jadwal pertemuan penting dengan klien besar. Tiba-tiba telepon berdering. Suara di ujung sana adalah ibu mertua. Aku ingin bicara denganmu secara pribadi. Bisa ketemu setelah jam kerja. Suaranya terdengar gugup, tetapi ada ketulusan di dalamnya. Aku menundukkan kepala sejenak, mengambil napas, dan menjawab, "Baik, Bu. Kita bisa bertemu di kafe dekat kantor setelah jam kerja." Aku tahu ini bukan sekadar pertemuan biasa. Dari nada suaranya, aku bisa merasakan bahwa ia ingin mengungkapkan sesuatu yang telah lama tertahan. Aku menata diri, mengenakan blazer yang rapi, dan memastikan penampilan tetap profesional dan elegan, tidak untuk pamer, tetapi untuk menunjukkan bahwa aku tetap menjaga martabat dan integritasku. Saat aku tiba di kafe, ibu mertua sudah menunggu. Matanya sedikit merah, bibirnya gemetar, dan tubuhnya tampak tegang. Aku duduk di depannya dengan senyum tenang. "Bu, apa yang ingin ibu bicarakan?" Tanyaku lembut, menjaga nada suara tetap netral. Ia menghela napas panjang, menatapku lama sebelum akhirnya berkata, Aku ingin meminta maaf. Aku menyadari bahwa dulu aku terlalu keras padamu, terlalu meremehkan, dan bahkan, mungkin aku terlalu membanggakan anak-anakku sendiri sampai melupakan perasaanmu. Suaranya pecah di tengah kalimat, menunjukkan ketulusan yang sulit disembunyikan. Aku mendengarkan dengan sabar. Setiap kata yang keluar dari bibirnya adalah pengakuan yang sudah lama ditahan. Aku tersenyum tipis, menepuk tangannya dengan lembut. "Bu, aku menghargai pengakuan itu. Masa lalu memang tidak bisa diubah, tapi yang penting kita bisa memperbaiki hubungan sekarang, bukan?" Ibu mertua menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. "Aku melihat bagaimana kau berhasil menghadapi hidup, bagaimana kau memimpin proyek besar, dan bagaimana semua orang menghormatimu. Aku merasa malu karena dulu menilai dan menghina dirimu. Tapi sekarang, aku ingin belajar darimu, bukan hanya tentang profesionalisme, tetapi juga tentang bagaimana menjadi orang yang lebih baik." Aku merasakan rasa lega dan kepuasan yang mendalam. Ini adalah momen yang aku tunggu-tunggu selama bertahun-tahun, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk melihat pengakuan tulus dari orang yang dulu merendahkan. Aku mengangguk pelan, tersenyum, dan berkata, "Bu, setiap orang bisa berubah. Aku pun belajar banyak dari pengalaman masa lalu. Yang penting adalah kita bisa saling menghormati dan mendukung satu sama lain sekarang." Percakapan itu berlangsung lama. Kami membahas banyak hal, mulai dari pengalaman masa lalu,
konflik yang pernah terjadi, hingga kesuksesan dan perjuangan masing-masing. Ibu mertua mulai bercerita tentang rasa bersalah yang ia simpan bertahun-tahun, tentang bagaimana ia sering teringat masa-masa aku diperlakukan tidak adil, dan tentang kekhawatirannya apakah aku akan tetap marah atau memutus hubungan dengannya. Aku mendengarkan dengan seksama, tidak menyela, dan hanya menanggapi dengan kata-kata yang menenangkan. Bu, aku tidak ingin menyimpan dendam. Aku memilih untuk fokus pada masa depan dan memperbaiki hubungan. Aku percaya bahwa setiap orang pantas mendapat kesempatan kedua, kataku. Suasana mulai mencair. Ibu mertua menatapku dengan tatapan penuh rasa kagum dan hormat. Ia tampak belajar bahwa kesuksesan seseorang bukan tentang balas dendam atau pamer, tetapi tentang kemampuan untuk tetap tegas, elegan, dan penuh integritas. Ia mulai menyadari bahwa cara aku menghadapi hidup, menghadapi tekanan, dan membuktikan kemampuan diri adalah pelajaran berharga bagi siapapun, termasuk dirinya sendiri. Dalam momen itu, aku merasa ada perubahan besar dalam diri ibu mertua. Ia tidak lagi sosok yang angkuh, penuh ego, dan sering merendahkan. Kini, ia menjadi seseorang yang menghormati, belajar dari pengalaman, dan bahkan mencoba meniru sikap profesional dan tenang yang kulakukan selama ini. Aku menyadari bahwa ini adalah kemenangan emosional yang jauh lebih besar daripada sekadar proyek yang sukses atau posisi jabatan yang tinggi. Setelah beberapa jam percakapan, kami berdua menutup pembicaraan dengan perasaan lega. Aku tersenyum, menepuk tangannya sekali lagi, dan berkata, "Bu, mari kita mulai babak baru. Kita bisa saling mendukung, menghormati, dan belajar dari satu sama lain." Ibu mertua menatapku dengan mata berkaca-kaca, tersenyum tipis, dan berkata, "Aku setuju. Terima kasih telah memberiku kesempatan untuk memperbaiki diri dan hubungan kita." Keluar dari kafe, aku merasakan angin malam yang segar. Rasanya seperti beban panjang yang selama ini aku pikul kini mulai terangkat. Tidak ada dendam, tidak ada sakit hati, hanya perasaan damai dan kepuasan bahwa perjuangan, kerja keras, dan kesabaran akhirnya membuahkan hasil, bukan hanya dalam bentuk kesuksesan profesional, tetapi juga dalam bentuk hubungan yang diperbaiki dan rasa hormat yang tulus. Perjalanan ini mengajarkanku satu hal penting. Konfrontasi sejati bukan selalu tentang menang atau kalah, tapi tentang keberanian menghadapi masa lalu, mengekspresikan diri dengan jujur, dan membuka jalan bagi perubahan yang positif. Aku belajar bahwa bahkan orang yang dulu menyakitimu bisa berubah ketika mereka melihat keteguhan, kesuksesan, dan integritasmu. Saat aku menatap langit malam yang bertabur bintang, aku tersenyum sendiri. Perjalanan panjang dari masa lalu yang penuh hinaan hingga saat ini yang penuh hormat dan pengakuan bukanlah kebetulan. Semua luka, perjuangan, dan kesuksesan membentuk diriku menjadi sosok yang mampu menghadapi segala ujian dengan elegan dan tenang. Aku menyadari bahwa puncak konflik emosional dan profesional kini telah kulalui, dan bab baru kehidupan menantiku, babak di mana hubungan dan kesuksesan berjalan seiring, bukan bertentangan. Dan dalam hatiku, aku tahu satu hal, kemenangan sejati bukan datang dari membalas dendam atau menghancurkan orang lain, tetapi dari kemampuan untuk berdiri tegak, tetap tenang, dan menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya, dengan integritas, keberanian, dan kematangan. Aku tersenyum, siap menyambut bab terakhir dalam perjalanan hidup ini dengan kepala tegak dan hati yang damai. Kehidupan setelah konfrontasi terakhir dengan ibu mertua terasa lebih ringan dan penuh warna. Tidak ada lagi rasa sakit atau dendam yang tersisa. Yang ada hanyalah rasa damai, rasa hormat, dan keyakinan bahwa setiap perjuangan yang kulalui memiliki makna. Kini aku bisa menatap masa depan dengan kepala tegak dan hati yang mantap, karena tidak hanya karierku yang berhasil, tetapi juga hubungan yang dulu penuh konflik kini mulai pulih secara perlahan namun pasti. Setelah sukses menghadapi krisis proyek internasional, reputasiku sebagai CEO perusahaan semakin kokoh. Timku menghormati aku bukan hanya sebagai atasan, tetapi sebagai pemimpin yang mampu memberi arahan jelas, memotivasi mereka, dan memimpin dengan integritas. Setiap keputusan yang kuambil selalu dipertimbangkan dengan matang, dan aku selalu mengutamakan profesionalisme, keadilan, serta kerja sama tim. Semua orang mulai menyadari bahwa kesuksesanku bukan sekadar keberuntungan,
melainkan hasil kerja keras, disiplin, dan tekad yang tak tergoyahkan. Ibu mertua, yang dulu begitu keras dan merendahkan, kini berubah secara nyata. Ia mulai menghargai setiap langkahku, memberikan ucapan selamat, dan bahkan menanyakan saran tentang manajemen waktu, strategi, dan profesionalisme. Hubungan kami menjadi lebih hangat, meskipun tetap ada jarak profesional yang sehat. Aku tidak ingin kembali ke masa lalu yang penuh konflik. Aku hanya ingin memastikan bahwa pengalaman pahit itu menjadi pelajaran bagi kita berdua. Suatu hari, aku mengundang ibu mertua ke kantor untuk menghadiri sebuah presentasi penting tentang proyek baru yang akan diluncurkan. Ia datang dengan sikap sopan, tampak kagum dengan lingkungan kerjaku yang modern dan profesional. Saat melihat aku memimpin rapat dengan percaya diri, ia tersenyum kecil, dan aku bisa merasakan rasa bangga yang muncul dalam dirinya. Ia menyadari bahwa perempuan yang dulu ia hina kini berdiri tegak sebagai sosok yang tidak hanya sukses, tetapi juga dihormati banyak orang. Presentasi berjalan lancar. Aku menjelaskan strategi, target, dan proyeksi proyek dengan data lengkap dan analisis mendalam. Tim dan klien terlihat puas. Beberapa menanyakan pertanyaan kritis yang aku jawab dengan tenang dan jelas. Aku bisa melihat ibu mertua memperhatikan setiap langkahku, belajar dari cara aku menghadapi situasi, dan bagaimana aku tetap tenang di bawah tekanan. Tidak ada kata-kata yang perlu diucapkan, tindakan selalu lebih kuat daripada kata-kata, dan aku membiarkan prestasi berbicara sendiri. Setelah presentasi selesai, aku mengajak ibu mertua berbicara secara pribadi. Bu, aku senang ibu bisa hadir. Aku berharap ibu bisa melihat bagaimana aku menjalani hidup dan pekerjaan dengan dedikasi, tanpa dendam, dan tetap menghormati semua orang, kataku. Ia menatapku lama, tersenyum, dan berkata, "Aku benar-benar terkesan. Kau telah berubah, dan aku belajar banyak darimu. Aku ingin belajar menjadi orang yang lebih baik, tidak hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarku." Aku tersenyum, menepuk tangannya dengan lembut, dan berkata, "Bu, yang penting adalah kita bisa saling mendukung dan menghormati. Masa lalu tidak bisa diubah, tapi masa depan bisa kita ciptakan bersama." Kata-kata itu membuatnya menunduk sejenak, menghela napas, dan tersenyum. Aku bisa merasakan ketulusan dalam hatinya, dan aku tahu bahwa hubungan kami kini memasuki babak baru yang jauh lebih harmonis. Selain hubungan dengan ibu mertua, kehidupanku profesional juga semakin berkembang. Aku mulai menerima undangan untuk menjadi pembicara di konferensi bisnis internasional, memberikan wawasan tentang kepemimpinan, strategi bisnis, dan manajemen proyek besar. Setiap kesempatan ini tidak hanya memperkuat reputasiku, tetapi juga memberikan inspirasi bagi orang lain, terutama perempuan yang ingin membuktikan diri di dunia profesional. Aku juga menyadari pentingnya menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Aku mulai menetapkan batas waktu, menyediakan waktu untuk diriku sendiri, dan melakukan kegiatan yang membuatku bahagia, seperti berolahraga, membaca, dan bertemu teman-teman lama. Semua ini membantuku tetap fokus dan energik, karena aku tahu bahwa kesuksesan bukan hanya soal jabatan atau gaji, tetapi juga tentang kualitas hidup yang sehat dan seimbang. Suatu sore, ibu mertua datang ke rumahku. Ia membawa beberapa hadiah kecil sebagai tanda permintaan maaf dan rasa hormat. Kami duduk bersama di ruang tamu, berbincang santai tentang masa lalu, kehidupan, dan pengalaman yang telah kami lalui. Ia mengakui bahwa dulu terlalu menekan dan merendahkan, dan kini ia belajar menghargai kerja keras, tekad, dan kemampuan seseorang untuk berubah dan berkembang. Aku tersenyum, berkata, "Bu, yang penting adalah kita bisa memulai babak baru. Kita bisa saling mendukung dan belajar dari pengalaman masing-masing." Ia menatapku lama, kemudian berkata, "Aku berterima kasih atas kesabaran dan keteguhanmu. Kau telah menunjukkan bahwa kesuksesan sejati datang dari kerja keras, bukan dari merendahkan orang lain." Momen itu menjadi simbol akhir dari konflik panjang yang pernah ada antara kami. Tidak ada dendam, tidak ada rasa sakit, hanya rasa hormat dan pengakuan atas perjalanan hidup masing-masing. Aku merasa lega,
karena akhirnya hubungan ini pulih dan memasuki fase yang lebih positif. Beberapa bulan kemudian, perusahaan kami meluncurkan proyek besar baru yang menjadi tonggak kesuksesan lebih besar. Aku memimpin tim dengan percaya diri, mengambil keputusan strategis, dan memastikan semua proses berjalan lancar. Setiap langkah diikuti dengan profesionalisme, integritas, dan kemampuan untuk mengelola tim secara efektif. Aku merasa bangga, bukan hanya karena pencapaian bisnis, tetapi juga karena perjalanan panjang yang kulalui untuk sampai ke titik ini. Ibu mertua kini menjadi salah satu pendukung terbesar, meskipun tetap dalam batas profesional. Ia mulai belajar dari cara aku menghadapi masalah, memimpin tim, dan mengambil keputusan. Ia menyadari bahwa kekuatan seorang perempuan bukan hanya diucapkan, tetapi dibuktikan melalui tindakan, kerja keras, dan kemampuan untuk tetap tegas sekaligus bijaksana. Di malam hari, aku duduk di balkon rumahku, menatap lampu kota yang berkilauan. Pikiran tentang perjalanan hidupku dari mantan menantu yang tersingkir hingga CEO yang sukses mengalir dengan damai. Semua luka, hinaan, dan perjuangan telah membentuk diriku menjadi sosok yang mampu menghadapi dunia dengan wibawa, elegansi, dan integritas. Aku tersenyum, menyadari bahwa babak baru ini adalah tentang kebebasan, kesuksesan, dan hubungan yang sehat. Aku menyadari satu hal, kesuksesan sejati bukan hanya soal jabatan atau pengakuan, tetapi tentang kemampuan untuk tetap tenang menghadapi masa lalu, belajar dari pengalaman, dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Aku telah membuktikan pada diriku sendiri, pada orang-orang di sekitarku, dan pada ibu mertua, bahwa perempuan yang dipandang rendah bisa berdiri tegak, sukses, dan dihormati. Dan di dalam hatiku, aku tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, tetapi aku siap menghadapinya. Babak baru ini bukan hanya tentang kesuksesan profesional, tetapi juga tentang hubungan yang harmonis, rasa hormat yang tulus, dan kehidupan yang lebih bermakna. Aku tersenyum, menatap bintang-bintang di langit malam, dan berkata pada diri sendiri, ini baru permulaan. Babak baru, peluang baru, dan hidup yang lebih indah menantiku.